Halo mitra pendengar, kembali bertemu lagi dengan saya Bang Saman di saluran channel Lentera Pijar. Mitra pendengar, cerita kali ini merupakan sebuah kisah lanjutan dari kisah sebelumnya tentang pengalaman seorang pemuda bernama Rama yang menempati sebuah mes berhantu. Namun, sebelum kalian menonton video ini, saya sangat menyarankan agar kalian menonton part pertamanya yang sudah saya posting sebelumnya. Dan tak lupa, kembali saya mengingatkan untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya agar kami terus semangat dalam menyajikan konten cerita-cerita horor lainnya. Baiklah mitra pendengar, tanpa menunggu lama lagi, persiapkan diri kalian karena perjalanan wisata horor akan dimulai sekarang. 3 hari setelah kejadian mengerikan itu, dan selama 3 hari itu, saya tidak pernah mengalami hal yang menyeramkan di saat malam. Karena memang selama 3 malam, saya sengaja numpang tidur bersama Farhan di kamarnya. Dan pada saat itu, saya pun berpikir kalau mungkin saya tidak akan lagi diganggu. Hingga akhirnya, saya pun memutuskan untuk kembali tidur di kamar saya. Namun ternyata saya salah, karena saya masih saja mengalami gangguan saat malam. Dan bahkan hal itu lebih mengerikan. Waktu itu, setelah menonton TV bersama, saya yang merasa ngantuk akhirnya memutuskan untuk tidur. Dan pada saat itu, Farhan sempat menawarkan kunci kamarnya. Karena dia pikir kalau saya akan menumpang di kamarnya lagi. Mau tidur duluan, Ram? Ya udah, ini kuncinya. Kamu ke kamar saja ya duluan. Saya masih asik nonton TV. Saya yang saat itu merasa yakin kalau saya tidak akan diganggu lagi, sambil berjalan menuju tangga, lantas menolak penawaran Farhan. Gak perlu, Han. Kayaknya malam ini saya akan kembali tidur di kamar saya. Lagian, kasihan tuh kamar kalau nggak terus diisi. Seperti merasa khawatir, lantas Farhan pun mengingatkan. Ya udah, nanti kalau terjadi apa-apa lagi, kamu ke kamar saja. Dan saya gak akan mengunci pintunya. Singkat cerita, malam itu ketika saya sedang terlelap tidur, kemudian tiba-tiba saya mendengar suara nafas yang begitu berat. Dan suara napas itu tepat berada
di depan wajah saya yang saat itu tidur menyamping. Dan bahkan hembusan nafasnya pun mengenai wajah saya. Waktu itu saya beranggapan kalau itu adalah Farhan yang tidur bersama saya. Lantas, saya pun langsung berkata dalam hati, "Ini si Farhan kenapa? Tumben-tumbenan tidurnya seperti itu." Namun, ketika saya sadar kalau sebenarnya saya tidak lagi tidur bersama Farhan di kamarnya, lantas saat itu saya langsung membuka mata. Dan di saat itu, seketika saya langsung kaget. Karena ternyata yang berada di samping saya saat itu adalah sosok pocong dengan wajah hitam seperti bekas terbakar. Dan sorot matanya yang melotot melihat ke arah saya. Seketika saya langsung panik karena ketakutan. Kemudian saya pun berlari menuju kamar Farhan yang memang saat itu tidak dikunci. Lantas saya langsung menubruk Farhan yang sedang tertidur dengan niat ingin membangunkannya. Dan saat itu Farhan pun akhirnya terbangun. Lantas dia pun langsung bertanya, "Ada apa sih, Ram?" Dengan nada terbata-bata karena masih dirundung rasa takut. Kemudian saya pun menjawab, "Gila, Han. Tadi aku diganggu pocong saat di kamar. Dan pocong itu berada di samping aku saat tidur. Tadinya aku berpikir itu kamu. Tapi aku baru ingat kalau aku sudah tidur di kamarku. Bahkan wajah pocong itu berada tepat di depan wajahku, Han. Sumpah, Han, ngeri banget." Pada saat itu, Farhan pun lantas mencoba menenangkan saya yang sedang ketakutan. "Udah, kamu tenang. Mending kamu minum dulu nih. Sekarang kamu tidur aja di sini. Tenang, kamarku aman kok." Akhirnya, saya pun kembali meneruskan istirahat tidur di kamar Farhan. Singkat cerita, waktu itu setelah pulang kerja, saya dan Bowo diajak oleh Pak Edi dan Pak Tatang untuk jalan-jalan mengelilingi kota Riau menggunakan mobil yang biasa digunakan Pak Edi bekerja. Tujuannya agar kami pegawai baru tidak merasa suntuk bila harus terus bekerja dan pulang ke mes setiap hari. Saat itu Farhan dan Pak Tatang tidak ikut, dikarenakan mereka harus kerja lembur. Kemudian, setelah puas kami jalan-jalan, akhirnya kami pun memutuskan untuk pulang. Dan waktu itu, kami tiba di mes kira-kira jam 8 malam. Dan pada saat itu, kondisi di mes sangat sepi. Saya yang saat itu masih dirundung rasa takut akibat kejadian-kejadian yang saya alami sebelumnya. Kemudian saya pun meminta kepada Bowo untuk ditemani ke kamar mengambil pakaian ganti. Dan setelah saya mengambil pakaian, lantas saya pun mencoba mengecek kamar Farhan dengan mencoba membuka pintu kamarnya. Dan ternyata kamarnya tidak dikunci. Dan pada saat itu pula, saya juga melihat kalau Farhan sudah tertidur. Singkat cerita, setelah selesai mandi, saya langsung bergegas pergi ke kamar Farhan untuk langsung tidur. Dan pada saat itu, saya masih melihat Farhan masih tertidur dengan posisi yang sama persis seperti yang saya lihat sebelumnya. Dan pada saat itu,
Saya pun sempat berbuat usil kepadanya. Namun anehnya, dia tidak terganggu sama sekali. Lantas saya pun sempat berbicara dengan nada bercanda. Ini orang tidurnya pules banget. Lagi belajar mati kayaknya. Saat itu, saya yang sudah benar-benar merasa ngantuk, tanpa sadar akhirnya saya pun tertidur. Namun, di waktu tengah malam di saat saya sedang terlelap tidur, tiba-tiba saya mendengar suara seperti seseorang yang sedang memukul-mukul lemari. Buat kalian yang mempunyai pengalaman atau kisah horor, kalian bisa ikut berpartisipasi dengan cara mengirimkan kisah horor kalian melalui email kami. Atau kalian bisa follow Instagram kami yang sudah ada di deskripsi. Karena sebagian penghasilan channel ini akan kami bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena merasa terganggu, akhirnya saya pun terbangun dan mencoba memeriksa suara itu. Namun, di saat itu seketika saya langsung ketakutan. Ketika saya tahu kalau suara itu berasal dari sosok kuntilanak yang sedang duduk di atas lemari sambil mengayun-ayunkan kakinya. Waktu itu, saya yang sangat ketakutan berniat untuk membangunkan Farhan. Namun anehnya, saat itu saya sama sekali tidak melihat Farhan. Lantas, tanpa berpikir panjang, akhirnya saya pun langsung bergegas berlari keluar kamar. Dan pada saat itu, di tengah-tengah kepanikan saya saat berada di luar kamar, saya mencoba melihat ke arah sekeliling. Dan di saat itu juga, saya kembali dikagetkan dengan penampakan sosok pocong yang sedang berdiri di depan pintu kamar saya sebelumnya. Saya yang saat itu benar-benar ketakutan, akhirnya saya pun segera berlari menuju lantai bawah. Dan di saat itu, saya melihat Farhan yang sedang tertidur di kursi ruang tamu. Namun anehnya, saat itu dia tertidur masih menggunakan seragam kerja. Dengan perasaan ragu, saya pun mencoba memberanikan diri untuk membangunkannya. Han, bangun Han, ayo bangun. Dan di saat itu, Farhan pun akhirnya terbangun. Saya yang saat itu agak kesal karena ditinggal tidur sendirian, lantas berkata, "Sialan kamu Han, kenapa kamu ninggalin saya tidur sendirian di kamar?" Dengan ekspresi wajah yang terheran, lantas Farhan pun menjawab, Ninggalin gimana maksudnya? Dari pulang kerja, saya ketiduran di sini dan belum sempat ke kamar." Dan di saat itu, saya pun berpikir, kalau dari tadi Farhan tidur di kursi ruang tamu, lantas siapa yang tidur bersama saya malam itu di kamar? Padahal jelas-jelas saya lihat sebelumnya, kalau itu adalah Farhan yang sedang tertidur bersama saya di kamar. Waktu itu, karena masih dirundung rasa takut, saya pun mengajak Farhan untuk ditemani tidur di kamarnya. Namun, saat itu Farhan menyuruh saya untuk menunggu, karena dia ingin pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badannya. Dan akhirnya, saya pun menunggunya di ruang tamu sambil menonton televisi.
Dan di saat itu, ketika saya sedang fokus menonton televisi, kemudian saya dikagetkan dengan kemunculan sosok Pak Edi yang berjalan melintas di belakang saya. Dan kebetulan saat itu saya yang agak takut sendirian, lalu meminta Pak Edi untuk duduk dan menonton TV bersama. "Pak, mau kemana?" "Sini Pak, duduk Pak, nonton TV nih, bareng saya sini Pak." Tanpa menjawab apapun, lantas Pak Edi pun langsung duduk di sebelah saya. Kemudian, saat itu saya pun mencoba menanyakan tentang penampakan-penampakan yang saya alami selama di mes. "Oh iya Pak, Bapak kan pegawai lama di sini. Bapak pernah nggak melihat sosok penampakan hantu di mes ini?" "Masalahnya, saya sudah beberapa kali Pak diteror terus saat tidur." Tanpa menjawab apapun, kemudian Pak Edi pun melihat ke arah saya dan hanya tersenyum. Saya saat itu memang merasa ada hal yang aneh dari sikap Pak Edi. Namun, saya pun kembali mencoba mengajaknya mengobrol. "Oh iya Pak, mau tanya, kenapa ya setiap malam Jumat di setiap kamar selalu disediakan sesajen?" Belum sempat saya mendapat jawaban, kemudian saya mendengar suara Farhan yang baru selesai dari kamar mandi. "Lagi ngobrol sama siapa kamu, Ram?" Lantas, saat itu saya pun langsung menjawab, "Ini Han, lagi ngobrol sama Pak Edi." Seketika saat itu saya melihat ekspresi wajah Farhan yang terheran-heran. Kemudian dia pun kembali bertanya, "Pak Edi? Pak Edi yang mana?" Sambil menunjuk ke arah Pak Edi, saya pun menjawab, "Ini Han, Pak Edi." Namun di saat itu, ketika saya lihat, tiba-tiba Pak Edi mendadak menghilang. Sambil ketakutan, kemudian saya pun menjelaskan kepada Farhan, "Beneran Han, tadi ada Pak Edi di sini. Dan saya juga sempat ngobrol sama dia." "Alah, kamu mungkin salah lihat kali. Masalahnya, sebelum saya ketiduran di sini, Pak Edi sempat berpamitan kepada saya untuk pulang mudik. Dikarenakan ada anggota keluarganya yang meninggal." Saat itu saya masih bertanya-tanya tentang siapa sosok yang tadi duduk bersama saya. Namun, di saat itu juga, Farhan pun langsung mengajak saya untuk istirahat. Udah, gak usah dipikirin. Mending sekarang kita istirahat aja di kamar." Dan akhirnya, saya pun langsung bergegas untuk pergi ke kamar. Namun, di saat saya dan Farhan berjalan menaiki tangga, tiba-tiba saya melihat sosok kuntilanak yang sedang berdiri di ujung anak tangga. Karena panik, lantas saya pun menarik tangan Farhan. Han, lihat itu Han, itu ada kuntilanak di atas." Namun anehnya, saat itu Farhan sama sekali tidak melihat sosok kuntilanak itu. "Apaan sih kamu, Ram? Kuntilanak apa? Mana? Di mana coba?" Sosok kuntilanak itu terus melihat ke arah saya dengan mata yang melotot. Dan karena saking ketakutannya saya saat itu, saya pun terus menarik-narik tangan Farhan. Namun, akhirnya sosok kuntilanak itu pun tiba-tiba menghilang. Singkat cerita, di keesokan harinya, setelah pulang kerja, kemudian saya melihat Pak Hamdan sedang menyiapkan sesajen di dapur. Lantas,
Saat itu saya pun langsung menghampiri dan berniat menanyakan kejadian-kejadian aneh yang sering saya alami. Dan di saat itu, kemudian Pak Hamdan pun menceritakan tentang kisah mes itu. Dulu, sebelum berdirinya mes ini, sebenarnya area ini merupakan sebuah pemakaman yang lahannya sudah diwakafkan untuk kepentingan warga. Namun, salah satu anaknya menggugat tanah ini. Hingga akhirnya, tanah ini pun dijual ke pemilik perusahaan. Akhirnya banyak sekali makam warga yang dipindahkan. Namun, masih ada beberapa makam yang memang sama sekali tidak dipindahkan. Dan akhirnya terkubur oleh bangunan ini. Dan karena hal tersebut, banyak sekali pegawai yang tinggal di sini diganggu oleh penampakan-penampakan makhluk gaib, termasuk yang kamu alami sekarang. Maka dari itu, kenapa di bangunan sebesar ini hanya sedikit sekali penghuninya? Dikarenakan kebanyakan pegawai yang mayoritas penduduk sekitar sini lebih memilih untuk tinggal di rumah mereka. Walaupun sebenarnya jaraknya cukup jauh dari tempat mereka kerja. Ya, alasannya saat mereka tinggal di sini, mereka sering sekali mengalami gangguan gaib dari arwah yang kuburannya tertutup oleh bangunan ini. Dan dulu sempat ada beberapa dukun yang mencoba untuk mengusir makhluk-makhluk gaib di tempat ini. Namun, tidak ada satupun yang sanggup untuk mengusir mereka. Hingga akhirnya, kemudian ada satu dukun yang menyarankan untuk menyiapkan sesajen saat malam Jumat. Dengan tujuan agar mereka tidak mengganggu para pekerja yang tinggal di sini. Dan hal itu memang terbukti sangat efektif. Namun, saya juga tidak mengerti kenapa gangguan itu sekarang terjadi lagi sama kamu. Padahal, saya rutin sekali memberikan mereka sesajen. Apa mungkin mereka marah karena sesajen yang saya berikan di kamar kamu malah kamu keluarkan? Mendengar hal itu, seketika saya langsung panik dan ketakutan. Karena saya sadar kalau apa yang saya lakukan sebelumnya membuat saya saat itu sering mengalami gangguan dari makhluk-makhluk gaib. Kemudian, di saat saya dan Pak Hamdan sedang mengobrol, tiba-tiba kami dikagetkan dengan kedatangan Farhan yang saat itu seperti sedang panik. Dengan nafas yang terengah-engah, kemudian dia pun berkata, "Pak, tolong Pak, tolongin Pak, itu bawa Pak kerasukan." Seketika saat itu saya dan Pak Hamdan pun langsung bergegas melihat kondisi Bowo. Dan ketika saya lihat, waktu itu Bowo terus-terusan berontak dan berteriak tidak karuan. Dan di saat itu, dia langsung melotot ke arah saya dengan tatapan yang menyeramkan. Dan kemudian dia pun berkata, Kamu sudah berani lancang di tempat saya. Saya ini adalah penghuni lama di tempat ini. Sekarang, kamu berani-beraninya berbuat tidak sopan dengan menghancurkan makanan saya yang sudah biasa kami makan. mendengar hal itu, seketika saya langsung panik dan ketakutan. Kemudian Pak Hamdan pun menyuruh kami untuk menunggu dan menahan Bowo agar tidak terus berontak. Karena beliau akan memanggil dukun yang bisa mengobati orang yang mengalami gangguan gaib. Dan karena saat itu saya merasa takut, akhirnya saya pun memutuskan untuk menunggu di ruang tamu.
Singkat cerita, akhirnya Pak Hamdan pun datang dengan membawa seorang dukun. Dan ketika saya perhatikan, perawakan dukun itu sama persis seperti dukun-dukun yang saya lihat di film. Kemudian, Pak Hamdan pun langsung membawa dukun itu ke kamar Bowo. Dan pada saat itu, saya yang masih merasa takut, memutuskan untuk menunggu di ruang tamu. Dan terkadang, sesekali saya mendengar suara teriakan dari makhluk yang merasuki tubuh Bowo. Hingga akhirnya, setelah beberapa saat, Pak Hamdan dan dukun itu saya lihat turun dari tangga. Kemudian mereka pun langsung menghampiri saya dan memberitahu kalau sebenarnya yang merasuki tubuh Bowo itu adalah sosok makhluk gaib yang menghuni mes itu. Dan saat itu mereka sangat marah kepada saya karena mereka tersinggung dengan apa yang saya lakukan sebelumnya. Namun, kata dukun itu dia tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka jumlahnya begitu banyak. Tapi dia sudah mencoba untuk memintakan maaf atas apa yang saya lakukan. Dan dia pun mengatakan kalau saya tidak akan lagi diganggu oleh mereka. Singkat cerita, 1 minggu setelah kejadian itu, saya tidak lagi mendapat gangguan dari para makhluk gaib di mes itu. Dan saat itu, saya kembali tidur di kamar saya sendiri. Saya sempat berpikir kalau saya tidak akan lagi mendapatkan gangguan. Namun ternyata saya salah, karena saya masih mengalami gangguan, dan bahkan gangguan itu malah semakin menyeramkan. Waktu itu, di saat saya sedang menonton TV bersama Pak Tatang, kemudian Pak Tatang pun pamit untuk pergi tidur. Dan karena saat itu acara televisinya memang benar-benar seru, saya pun akhirnya memutuskan untuk terus menonton sendirian. Dan saat itu, waktu hampir mendekati tengah malam. Di tengah-tengah saya sedang fokus menonton TV, tiba-tiba saya dikagetkan dengan suara pintu terbuka. Dan pada saat itu, saya melihat kalau itu adalah Pak Edi yang datang. Saya yang tahu kalau Pak Edi baru saja mudik, kemudian menyapa. "Gimana Pak perjalanannya?" Namun anehnya, saat itu Pak Edi tidak menjawab apapun dan langsung duduk di kursi. Dan lagi, ketika saya perhatikan saat itu, Pak Edi tidak membawa apapun. Bahkan, ketika saya lihat, baju yang dipakai beliau itu sangat kotor. Saya yang sering mengalami gangguan gaib sadar kalau itu bukanlah sosok Pak Edi, melainkan sosok makhluk gaib yang menyerupai Pak Edi. Dengan agak ketakutan, kemudian dengan perlahan, saya pun langsung berjalan menuju tangga untuk pergi ke kamar. Namun, baru saja saya beranjak berjalan, sosok itu langsung melihat ke arah saya dengan tatapan yang melotot. Karena takut, kemudian saya pun langsung berlari ke kamar dan berusaha untuk tidur. Saat itu, sebelum tidur, saya sempat melamun dan memikirkan tentang kejadian yang saya alami. Padahal, saya berpikir kalau saya tidak akan lagi mengalami gangguan. Lantas, saat itu tanpa sadar,
akhirnya saya pun tertidur. Dan di saat saya baru saja terlelap, tiba-tiba saya mendengar suara wanita tertawa. Seketika saya langsung membuka mata. Dan di saat itu, nampak jelas terlihat sosok kuntilanak yang sedang terbang dan tepat berada di atas saya. Sosok kuntilanak itu terus menatap saya dengan tatapan melotot. Dan terkadang terdengar suara tertawa dari sosok kuntilanak itu. Saya yang saat itu panik dan ketakutan, ingin sekali bergegas pergi. Namun anehnya, badan saya tidak bisa digerakkan sama sekali. Dan ketika saya hendak berteriak untuk meminta tolong, mendadak mulut saya sulit untuk terbuka. Dan tiba-tiba, kuntilanak itu pun langsung terjatuh tepat di depan wajah saya. Dan di saat itu, seketika saya pun langsung tidak sadarkan diri. Dan ketika saya terbangun, saya sudah dikelilingi oleh Pak Hamdan dan yang lainnya. Dan di saat itu juga, saya melihat ada Mbah Dukun di samping Pak Hamdan. Dan kata mereka, saya mengalami kerasukan. Kemudian, di saat itu juga, saya pun mendapatkan kabar kalau ternyata Pak Edi sudah meninggal akibat mengalami kecelakaan saat di kampung halamannya. Dan di saat itu, seketika saya pun langsung teringat dengan sosok Pak Edi yang semalam saya temui. Dan di saat itu juga saya sadar kalau ternyata sosok Pak Edi yang saya temui semalam adalah arwah dari sosok Pak Edi yang datang. Singkat cerita, karena saya terus mengalami gangguan gaib selama di mes itu, membuat saya sedikit agak trauma untuk melanjutkan pekerjaan di sana. Dan akhirnya, setelah sebulan saya kerja di sana, saya pun memutuskan untuk berhenti bekerja dan memilih untuk kembali pulang ke Bandung. Hingga saat ini, saya masih tinggal di Bandung dan bekerja di salah satu perusahaan swasta. Dan cerita pun selesai.